Dan Asri ini mikir, ini benar-benar abis dia balik dari rumahnya Juragan Jani, teror ke dia tuh gak berhenti-berhenti. Jadi dia niatnya, yaudah gue mau ke rumahnya si Juragan Jani deh. Jadi dia niatnya mau pergi buat nyamperin Ilham, nyari tahu ini sebenarnya ada apa. Tapi anehnya nih Nat, Moy, pas si Asri ini sampai di depan rumahnya Ilham, Asri ini ngelihat hal yang gak masuk akal banget. Jadi Asri tuh ngelihat di suasana rumah yang sepi banget nih, rumahnya si Ilham. Ilham tuh lagi ada di teras rumahnya, lagi makanin ayam Jawa hitam yang keadaannya masih hidup. Leher ayam itu langsung diremes, darahnya diisep, dan mulutnya Ilham tuh penuh sama bulu-bulu ayam. Sakit anjir. Dan Asri dari jauh kayak cuman ngeliatin doang, Ilham tuh makanin ayamnya lahap banget, gak peduli kayak apa yang ada di sekitar dia. Dia mungkin gak nyadar juga kali ya ada Asri di deket situ. Maksudnya ya dari jauh ada Asri gitu, dia gak sadar. Terus tiba-tiba dari jauh itu si Asri ngeliat ada bapak-bapak yang udah tua keluar dari dalam rumahnya Ilham. Dan lu tahu itu siapa? Bapaknya. Itu Pak Kades, bapaknya Asri. Gila ya. Aneh banget anjing. Bapaknya Asri ini keluar dari dalam rumah, terus ngasih ayam Jawa ke Ilham buat dimakan. Kayak ngasih makanan ke hewan peliharaan, kebayang gak sih lu? Iya. Kayak lu ngasih daging ke anjing nih, ke peliharaan lu. Terus anjing lu kayak kegirangan makanan lahap banget. Kayak gitu. Aneh banget. Asri ini pelan-pelan jalan ngejauh, tapi dia sadar di samping rumahnya Ilham ternyata ada tempat pembuangan sampah gitu. Dan di situ tuh banyak banget bangkai hewan bekas dimakan. Mulai dari bangkai ayam, bangkai kucing, anak kambing, anjing, sampai tulang-tulang monyet tuh ada semua di situ. Aduh. Cabut tuh Asri dari situ. Dia pulang ke rumah. Sampai di rumah, Asri ini duduk aja di ruang tamu. Dia merenung sama apa yang dia udah lihat tadi di rumah Ilham. Dan di malam itu, di tengah-tengah dia lagi ngerenung, tiba-tiba Asri ini ngedengar lagi ada suara cewek nangis di samping rumahnya dia. Kayak yang dia dengar tadi malam. Dia ngeliat keluar, kali ini beneran ada cewek. Tapi posisinya si cewek ini kayak dari jauh munggungin si Asri gitu. Dan posisi palanya nunduk. Dari jauh Asri teriak, "Halo, siapa itu?" Sambil dia nyamperin si cewek ini. Dan sampai si Asri ini di samping si cewek ini, belum sempat kelihatan mukanya, tiba-tiba si cewek ini lari masuk ke dalam rumahnya Asri. Lah? Tapi palanya sambil nunduk gitu. Asri panik dong. Kayak siapa nih orang tiba-tiba masuk ke dalam rumah gua, lari gitu kan. Iya. Dikejar tuh ceweknya sampai masuk juga ke rumahnya. Tapi sampai di dalam rumah, yang di dalam rumah dia itu bukan lagi cewek, tapi pocong. Ih. Lebih tinggi dari yang dia lihat sebelumnya. Dan kali ini mukanya hancur, hitam kebiru-biruan, dan kayak busuk gitu mukanya. Ih. Wah, lari tuh Asri langsung keluar rumahnya dia teriak-teriak, "Pocong, pocong." Dia takut banget. Dan untungnya tiba-tiba muncul nih bokapnya Asri dan beberapa orang desa di situ. Asri udah histeris aja kan, dia teriak-teriak, dia ngeliat pocong, dia ketakutan. Bokapnya Asri di sini mukanya makin tegang, dan dia ngeliat ke arah orang-orang di desa ini, kayak bilang, yaudah, coba kita masuk dulu ke dalam rumah, kita selesaiin. Dan anehnya, pas orang-orang ini udah masuk ke rumahnya Asri, sosok pocong itu hilang gitu aja, normal. Kayak nggak ada apa-apa. Dan ayahnya Asri juga kayak nggak nyariin sosok pocong ini gitu loh. Pas udah pada duduk nih, udah pada mulai tenang semua orang, bokapnya Asri tiba-tiba ngeluarin kotak yang entah dia dapat dari mana. Di dalam kotak itu ternyata ada kumpulan jimat, pusaka segala macem. Katanya didapetin dari rumahnya Juragan Jani, rumahnya Ilham. Dan yang paling ngeri, ternyata dari kotak itu diambil ada satu kain warnanya putih tapi udah kusam. Dan itu kain kafan. Terus ada juga satu tali yang mirip banget kayak tali pocong. Ditaruh tuh semua barangnya di atas meja ruang tamu. Bokapnya Asri bilang, ini awal dimana kejadian ini terjadi. Ini semua perlengkapan pesugihan milik keluarga Juragan Jani. Ya, Asri nanya dong, lah bapak tahu dari mana? Kemarin setelah kita diganggu pocong, bapak langsung khawatir dan langsung menemui Ilham di rumahnya bersama rekan-rekan bapak. Oh, berarti yang kemarin dia ketemu itu karena nyamperin si Ilham ya? Bener. Buat nyari jalan tengah ini gimana gitu? Nah, di sana bapak nyoba gali informasi seputar pesugihan keluarga Juragan Jani sebelum bapak bersedia nerima pemberian rumahnya. Dan akhirnya Ilham ngasih semua informasinya, begitu juga dengan semua bukti-buktinya. Ilham ini bilang
kalau Juragan Jani memang benar-benar melakukan pesugihan yang bisa dibilang cukup barbar. Dia mengenakan baju dari kain kafan untuk mempermudah segala keperluannya, mulai dari penglaris usaha, pelet, santet, sampai pemanggil perewangannya. Apa tuh, Bi? Perewangan tuh kayak penghubung ke dunia roh gitu loh. Nah, Asri ngekonfront juga. Terus tadi aku lihat bapak ngasih ayam Jawa, kenapa bisa gitu? Bapaknya bilang, ya karena bapak masih mau mastiin Ilham masih menganut ilmu yang sama atau enggak. Terus ya si Asri ini mikir dong, kok kayaknya bapaknya tahu banget masalah pesugihan kayak gini kan? Bapaknya bilang, karena dulu Juragan Jani mencari semua ini bersama bapak. Oh, Kaget dong. Iya. Asri kaget, semua orang di situ juga kaget. Diceritain semua tuh sama bapaknya Asri. Jadi dulu sebelum bokapnya Asri ini jadi kades, jadi kepala desa, dia tuh temenan sama Juragan Jani. Juragan Jani tuh sering banget nyeritain ke Pak Kades ini tentang pesugihannya. Dan sering banget si Pak Kades ini juga diajak ke tempat asal pesugihannya itu. Udah sering diperingatin sama bokapnya Asri, tapi Juragan Jani ini tetap kekeh sama pendiriannya buat jalanin si pesugihan itu. Sampai akhirnya bokapnya Asri ini jadi kepala desa, Juragan Jani ini lama-lama ngejauh. Mungkin takut disebarin ceritanya ke orang-orang. Katanya sih gitu. Terus Ilham gimana? Si Asri nanya lagi tuh. Si Pak Kades ini bilang, ya dia sepertinya juga menganut ilmu yang sama. Tapi setelah semua barang-barang ini kita ambil paksa, sepertinya dia mulai sadar kalau perbuatannya tuh gak bener. Besok Ilham akan kita bawa ke Jawa Timur untuk berobat. Nanti kalau dia sudah sembuh, biar rumah ayahnya ditempati lagi, gak usah diserahkan kepada desa. Toh yang membuat rumah itu seram adalah ulah dari Ilham sendiri yang memang masih mengundang makhluk-makhluk halus untuk datang ke rumahnya kan. Iya. Besoknya ya si Ilham dibawa tuh buat berobat ke salah satu tempat di Jawa Timur itu. Dan abis itu rumahnya Juragan Jani ini ditempatin sama Ilham. Untungnya setelah semua itu nggak ada lagi sih laporan tentang penampakan pocong Juragan Jani. Kalau menurut bokapnya Asri, sosok pocong Juragan Jani ini nampakin dirinya tuh karena kecewa, karena sedih. Rumah peninggalannya tuh bakal nggak ditempatin sama anaknya. Nah, Juragan Jani juga udah ngedatengin bokapnya Asri ini lewat mimpi, minta bantuan buat ngasih tahu Ilham, biar Ilham tuh nggak ikut-ikutan pesugihan kayak dia. oh, Nah, setelah itu nggak ada lagi tuh penampakan itu. Berarti si penampakannya ini tuh muncul bener-bener cuma gara-gara si Juragan Jani ini tuh nggak mau rumahnya diambil orang lain kali ya? Termasuk juga sama kayak dia mau nyampein pesan gitu loh, biar ya anaknya nggak usah ikut-ikutan. Ya ini mungkin salahnya dia kali ya, dia nyesel gara-gara ngelakuin pesugihan itu. Jangan sampai ada yang ikutan lagi nih kayak gua. si Pak Kades itu ketemu alat buat pesugihannya si Juragan Jani tuh kotak sama kain kafan ya, Bi? Bener. Gue jadi penasaran gitu loh. Kayak yang tadi kita bilang di awal, kan kain kafan biasa dipakai buat jadi kayak kain terakhir orang di dunia gitu kan. Bener. Nah, kalau misalnya kita tahu nih dari 3 cerita kita, kayak kain kafan itu berarti sekuat itu dong peletnya, atau kayak hal misalnya kalau sampai apa-apa tuh selalu digunain buat jadi pesugihan segala macam gitu loh. Bener-bener bisa jadi kan. Ya mungkin gak cuman pesugihan ya, bisa jadi ada hal-hal lain yang ternyata kain kafan tuh digunain buat itu. Kira-kira apa lagi ya?